Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amarna bittiba'i siratihil mustaqim wa nahana 'an ittiba'i sabili ashabil jahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul barrur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه تلقوا عنه الدين وبلغوه للمسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الآية. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah ini, di mana pada kesempatan lalu kita telah selesai membicarakan tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian muallif di sini beralih pembahasannya kepada penamaan kota Madinah yang asalnya bernama Yathrib, kemudian Nabi mengubahnya menjadi Thaibah dan Tabah serta Al-Madinah. Dan ini merupakan kebiasaan Nabi SAW ketika beliau mendapati beberapa sahabat namanya perlu dibenarkan, perlu diganti, beliau ganti, yang laki-laki maupun yang perempuan. Begitu pula penamaan sesuatu, termasuk penamaan kota Madinah. Entah kalau Malang ini diketahui oleh Nabi diubah enggak namanya, biar jadi untung, mujur. Nah, Allahul musta'an. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kota Madinah di masa jahiliyah bernama Yathrib. Setelah Rasulullah hijrah ke sana, maka beliau ganti namanya dengan Al-Madinah. Dan juga Thaibah serta Tabah, tiga nama yang kesohor dari nama kota Madinah, di mana sampai-sampai bangunan di belakang Masjid Nabawi itu mall bernama Thaibah namanya. Kalau lurus dari pintu berapa itu? 338. Di situ ada bangunan atau mall yang bernama Thaibah. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Samurah bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala sammal Madinata Tabah." Ini dalam riwayat Imam Muslim.
Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah menamakan kota Madinah dengan Thabah. Dan Imam Nawawi mengomentari hadis ini dengan menyatakan wa fil hadithi istihbabu tasmiyatiha Thabah wa laysa fihi annaha la tusamma bighairihi. Menurut hadis ini, kata Imam Nawawi, terdapat anjuran penamaan kota Nabi tersebut dengan Thabah, namun bukan berarti tidak ada nama lain untuk kota tersebut. Faqad sammaha Allah Ta'ala al-Madinata fi mawadhi'a minal Qur'an. Sedangkan Allah sendiri, kata Imam Nawawi, telah menamakan kota Madinah sebagai kota nabinya dalam banyak ayat di Al-Quran. Dalam banyak ayat di Al-Quran, bukan satu kali disebut kota Madinah. Pada surah At-Taubah ayat 101, Allah katakan wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Kemudian pada surah At-Taubah, surat yang sama 120, Allah juga nyatakan maka li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ay yatakhallafu an rasulillah. Kemudian pada surah Al-Ahzab ayat 60, Allah nyatakan la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradu wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim. Yang keempat pada surah Al-Munafiqun, pada surah Al-Munafiqun ayat ke-8, yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Ini ya, semua ayat ini, 4 ayat ini menyebut kota Madinah. Wa sammaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Thaibah, kata Imam Nawawi. Dan kalau Allah menamakan Thabah, maka nabinya menamakan Thaibah, yang artinya negeri yang baik. Thabah atau Thaibah sama, adalah negeri yang baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, ya, Madinah itu adalah berarti kota, city, kota. Harus pakai al untuk kota Nabi, harus pakai al litta'rif. Adapun kota yang lain tanpa al, Madinah tu Jakarta, Madinah tu Surabaya, Madinah tu Malang, kota tanpa al. Tapi ketika disebut al, tidak dimiliki oleh yang lain kecuali kota Nabi. Ya. Mekkah nanti akan disebutkan juga di sini tentang perbandingan mana yang lebih utama, kota Mekkah atau kota Madinah. Di situ terdapat khilaf antar ulama, antar para ulama, masing-masing ya punya hujjah yang kuat, punya argumentasi yang ya luar biasa. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, berkata, aqbalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk hatta ashrafna 'ala al-Madinah faqala alaihi salatu wassalam hadhihi Thabah. Salah satu sahabat menceritakan ketika kami pulang dari perang Tabuk, kemudian kami mulai melihat bangunan kota Madinah, masuk selamat datang, sudah tiba di Arjosari. Kemudian Nabi mengatakan ini adalah negeri yang baik, Thabah. Kemudian muallif di sini memberikan komentar dengan mengatakan sungguh telah terdapat hadis-hadis yang melarang penamaan kota Madinah atau penyebutan kota Madinah
dengan nama aslinya Yathrib. Dengan nama aslinya Yathrib. Di antaranya satu riwayat, meskipun riwayat ini dikatakan dhaif atau lemah, dari Bara bin Azib, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, namun disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, man sammal madinata Yathrib falyastaghfirillah. Barang siapa yang menyebut kota Madinah dengan Yathrib, hendaklah beristighfar. Hiya tabatun, hiya tabatun. Dia adalah tabah atau negeri yang baik, negeri yang baik. Ibnu Hajar menyatakan dalam Fath, kenapa dinamakan atau apa artinya Yathrib itu? Apa artinya Yathrib kok sampai dilarang seperti itu? Ya. Penyebutan atau pengembalian nama Madinah menjadi Yathrib. Berkata beliau rahimahullah bahwasanya Yathrib itu berasal dari kata tasrib yang berarti taubih wal malamah, yang berarti teguran dan ya, penyesalan, seperti penyesalan. Wa qila minats sarab wa huwal fasad. Namun ada yang menyatakan asal katanya adalah dari sarab yang berarti rusak. Masa namanya kota rusak? Ya, makanya Nabi ganti. Dan semua arti daripada Yathrib itu apapun kembalinya, akar kata dari Yathrib mustaqbah, kata Imam Ibnu Hajar. Semuanya itu tidak disukai dan maknanya elek, jelek. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul ismal hasan. Sedangkan Rasulullah itu suka, cinta kepada nama-nama yang baik. Ya. Wa yakrahul ismal qabih, dan membenci nama yang buruk. Oleh karena itu, kita dapati misalnya contoh di masa sahabat, siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah satu saudagar ya, kaya, miliarder atau triliuner, ya, triliuner mungkin kalau di zaman kita. Nama aslinya ada yang tahu? Tiket umroh. Tagih kepada takmir. Ada yang tahu? Nama asli Abdurrahman bin Auf itu adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, ya, hamba Ka'bah. Maka Nabi ubah menjadi Abdurrahman. Nah, kemudian juga nama putra Abu Bakar radhiyallahu anhu, nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza, kemudian Nabi ubah juga dengan nama Abdurrahman. Kemudian sahabat Muti' Al-Aswad tadinya bernama Al-As, orang yang suka melanggar atau tukang maksiat. Nabi ganti menjadi hamba yang taat, Muti' Allah. Begitu pula ada sahabat yang namanya Hazan, sedih, ya. Oh, nangis terus nanti dinamai sedih. Nabi ganti dengan nama Sahal, yaitu mudah, urusannya mudah, mau megang apa jalan lancar jaya. Kalau buka usaha, Nabi ganti namanya dengan Sahal. Ada yang namanya Harb, perang. Waduh, ini repot juga, perang terus. Nabi ganti namanya dengan Silm, damai. Allah. Jadi banyak dari sahabat, termasuk sahabat wanita. Ada yang Asiyah tadi, wanita yang bermaksiat, Nabi ganti dengan Jamilah. Apa Jamilah? Siapa yang tidak tahu? Cantik. Nah, indah atau cantik. Itulah diantara beberapa nama yang Nabi ganti dari sahabatnya, termasuk Asram, ya, atau Asram.
yaitu melarat, diganti dengan zur'ah, satu yang subur, dan masih banyak contoh yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadid. Aku diperintahkan untuk tinggal di satu negeri yang akan merangkul negeri-negeri sekitarnya. Mereka menamakannya Yathrib, sedang ia adalah Al-Madinah. Kota tersebut akan membersihkan penghuninya sebagaimana besi yang dibersihkan oleh api. Nah, dan hal ini pernah terjadi. Di mana di tahun 600-an, 640 sekian kalau tidak salah, itu bagaimana Madinah betul-betul seperti yang disabdakan Nabi ini, membersihkan penghuninya. Terjadi gempa, kemudian setelah gempa itu muncul api berupa lahar tapi seperti api merah padam begitu, merah membara sehingga seolah-olah mengepung kota Madinah. Sampai gubernurnya saat itu tidur di Masjid Nabawi. Orang semua menyangka sudah bakal kiamat waktu itu. Kemudian orang-orang yang jelek pada membebaskan budaknya, pada bersedekah, langsung tobat nasuh semuanya. Melihat maut di depan mata, lihat maut, sedangkan dia masih bernafas. Wah, apa artinya dunia? Dikeluarkan semua, yang tidak bayar zakat 10 tahun jereng. La ilaha illallah. Naam. Maka Madinah membersihkan penghuninya sebagaimana api membersihkan karatnya besi. Nah, keutamaan kota Madinah. Tentunya banyak sekali keutamaan kota Madinah yang disebutkan oleh Nabi SAW dan diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Ibnu Katsir menyatakan, وَقَدْ شَرُفَتِ الْمَدِينَةِ بِهِجْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَيْهَا. Sungguh kota Madinah telah dimuliakan dengan dijadikan sebagai tempat hijrah nabinya ke sana. وَصَارَتْ كَهْفًا لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. Dan Madinah menjadi seolah seperti gua yang melindungi para wali Allah dan hamba-hambanya yang saleh. وَمَعْكِلًا وَحِسْنًا مَنِعًا لِلْمُسْلِمِينَ. Juga menjadi benteng dan pertahanan bagi kaum muslimin, wa dara huda lil alamin, dan juga sebagai negeri petunjuk bagi segenap alam semesta. Dalam as-sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali mengerucut atau menciut sampai berkumpul di kota Madinah sebagaimana ular ketika merasa ketakutan dia akan kembali kemana? Ke lubangnya. Ular kalau sudah keliling cari makan dan sebagainya, merasa takut, dia akan kembali ke lubangnya. Maka begitu pula iman, begitu pula kaum muslimin setelah menyebarkan Islam ke negeri timur dan barat, sampai di mana ada cahaya matahari di situ ada Islam. Kemudian ketika
ada yang mengancam atau ya membahayakan dirinya, maka Madinah seolah menjadi ibu yang siap untuk melindungi anaknya. Naam. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan dalam Al-Fath bahwa mengenai penjelasan hadis tadi, bahwasanya ya seperti yang saya sebutkan baru saja. Kemudian tambahannya di sini bahwasanya setiap mukmin dalam jiwanya itu seolah-olah ya ditarik ke kota Madinah karena kecintaannya terhadap Nabi, dan ini fayashmalu dzalika jami'al azminah. Semua ya, hal ini mencakup seluruh masa ya, tidak hanya ketika di masa Nabi atau sahabat, bahkan sampai di masa kita saat ini. Mereka yang sudah pernah ya menginjakkan kaki ke kota Madinah pasti akan merasa kangen atau rindu untuk kembali menapaknya, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk ke sana. Amin. Nah, kemudian li'annahu fi zaman Nabi litta'allum minhu. Di masa Nabi ada pengajar ya utamanya, yaitu Nabi sendiri. Wa fi zamanis sahaba wat tabi'in wa tabi'ihim lil iqtida' bihadihim. Dan di masa sesudahnya, di masa sahabat tabi'in dan generasi sesudahnya adalah untuk mencontoh mereka atau mengambil petunjuk dari mereka. Dan sesudahnya, sesudah 3 kurun utama ini, maka kaum muslimin pergi untuk berziarah ke masjid nabinya dan juga ke kubur beliau serta bersalam kepada beliau. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, wa qad infarada al-Imam Malik rahimahullah an baqiyatil a'immatil arba'ah bi tafdhilil Madinah ala Makkah. Nah, ini mulai seperti yang saya sebutkan tadi. Dan Imam Malik, siapa Imam Malik? Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, juga imam dari salah satu yang 4 mazhab yang terkenal. Beliau menyendiri dalam mengutamakan kota Madinah atas Makkah. Mengutamakan kota Madinah atas Makkah. Dari 4 imam ini beliau menyendiri. Wal masyhur, kata Ibnu Katsir, anil jumhur anna Makkah afdal minal Madinah illa al-makan alladhi dhamma jasad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut mayoritas ulama, Makkah lebih utama dari Madinah kecuali tempat yang menyangga jasad Rasul. Satu kota itu cuma, itu lebih baik dari Makkah, kata jumhur. Jasad Nabi di mana disemayamkan, dikuburkan? Di Madinah. Di antara hujahnya Imam Malik, dan Allah tidak akan memilih tempat untuk beristirahat sampai kiamat untuk nabinya yang tercinta kecuali tempat yang terbaik. Tempat peristirahatan nabinya tentu Allah pilihkan tempat yang terbaik. Dan ibrah bil khawatim, yang menjadi bidikan atau pusat perhatian adalah bagaimana terakhirnya. Nabi di Mekah ya lahir, lahir, kemudian berjuang di tauhid, menegakkan tauhid di sana juga, kemudian terusir dari Mekah, dan yang menampung siapa? Al-Ansar, Madinah, dan jasadnya ya, dikebumikan di mana? Di Madinah, dan itu pilihan Allah. Itu diantara hujahnya Imam Malik dan yang lainnya, tentunya dari imam selain 4 mazhab yang menyatakan Madinah lebih utama. Di antaranya juga hujahnya bahwasanya Makkah itu diharamkan oleh Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah,
Sedangkan Madinah itu diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai Khalilullah. Sedangkan Nabi kita tentunya lebih utama dari Ibrahim alaihissalam. Jadi hujjah yang luar biasa di antara para ulama, debat yang luar biasa di antara para ulama tentang manakah yang lebih afdal, Mekkah atau Madinah. Yang Mekkah mengatakan buktinya sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, sedangkan di Madinah 1000 kali. Kalah. Nanti dibalas dengan yang lain, hujjah yang lain. Alhasil tempat potongan surga, taman surga di mana? Di Mekah atau di Madinah? Raudhah? Di Madinah. Menang lah. Allahul musta'an. Al-muhim keduanya memang adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di antara dalil yang paling masyhur tentang dari jumhur atau mayoritas ulama tentang keutamaan kota Mekah, yaitu ketika Nabi terusir darinya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Sedang Nabi terpotong-potong hatinya, tercabik-cabik, keluar dari Mekah, sedang beliau menoleh sambil mengatakan, wallahi innaka la khairu ardillah, ahabbu ardillah ilallah azza wa jal, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Sungguh demi Allah, engkau adalah bumi Allah terbaik, kata Nabi. Beliau sedang diusir, sedang air mata menetes di pipi beliau, mengalir di pipi beliau, dan engkau adalah tanah yang paling Allah cintai. Kalau tidak saja mereka, kaumku, mengusirku, aku tidak bakal keluar dari Mekah, kata Nabi. Subhanallah. Dan dari sini kita melihat juga bagaimana remeh-temehnya dunia di mata Allah, bagaimana tidak berharganya dunia di mata Allah. Mekah dikatakan kota yang paling Allah cintai sebelum sekarang, sebelum masa kita ini. Apa yang menarik dari kota Mekah? Tidak ada. Kalau pemandangan mata yang diutamakan atau ada artinya di mata Allah atau di sisi Allah, tentu mungkin akan milih apa? New Zealand atau Swiss atau apa yang hijau, yang airnya mengalir, ya kan, gersang, kering, kerontang. Tapi ahabbu biqa'il ard ilallah, negeri, tanah yang paling Allah cintai. Gimana? Allah yang menciptakan semuanya tentunya. Namun Allah pula yang memilih dari ciptaannya untuk dia cintai. Nah, kemudian Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, man arada ahlal madinati bisu adzabahu Allahu kama yadzubul milhu fil ma. Barang siapa yang menginginkan keburukan untuk penghuni kota Madinah, ada orang punya niat jelek misalnya untuk kota Madinah, niscaya Allah hancurkan orang tersebut sebagaimana garam kalau ditaruh di air, bagaimana meleleh, seperti itulah. Dan ini terjadi beberapa kali dalam perjalanan sejarah. Nah, dari masa Nabi sampai masa kita, termasuk upaya mencuri jasad Nabi. Mencuri jasad Nabi yang dilakukan berkali-kali dan semuanya gagal. Baik. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dengan
redaksi atau nas, man akhafa ahlal madinati akhafahu Allahu azza wa jalla. Barang siapa menakut-nakuti penghuni kota Madinah, maka Allah akan membuatnya ketakutan. Wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan atas orang tersebut laknat Allah, para malaikatnya dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak akan menerima darinya taubat ataupun amal ibadahnya ataupun amal sunnahnya dan seterusnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu punya catatan juga tentang kota Madinah, di mana beliau sebagaimana diriwayatkan, ya, tentunya beliau mengetahui dan mendengar hadis ini dari lisan Rasulullah secara langsung, karena hadis ini diriwayatkan oleh putranya juga, Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah bersabda, man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut bil Madinah fa inni ashfa'u liman mata biha. Barang siapa di antara kalian yang bisa untuk mati di kota Madinah, hendaklah dia lakukan. Artinya kalau sudah misalnya sudah umur 60 tahun, hijrah ke Madinah kalau bisa. Kalau bisa misalnya, atau kerjanya sudah enak kemudian hijrah ke kota Madinah. Tak harus nunggu lama. Kalau bisa. Untuk apa? Untuk mengakhiri hidup di sana, yaitu untuk wafat di sana. Fa inni ashfa'u liman mata biha. Karena aku akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Dan beruntunglah jamaah haji ataupun umrah yang wafat atau meninggal di sana. Atas jaminan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang tersebut akan mendapat syafaat beliau. Oleh karena itu, kaitannya dengan Umar bin Al-Khattab tadi, beliau ketika usai mendengar hadis ini dari lisan Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di kota Madinah, di mana beliau berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, berilah aku kematian sebagai syahid, dan itu di kota nabimu, di kota rasulmu. Apa yang diminta oleh Umar? Gugur sebagai syahid. Kemudian di kota rasulik, di kota Rasulullah, yaitu di Madinah. Ya. Subhanallah, salah satu sahabat yang bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i itu melihat, atau melihat dalam mimpinya, bermimpi kalau Umar itu mati syahid. Lantas beliau kabarkan hal itu kepada Umar. Umar sedikit mengerutkan wajah atau sambil bertanya, bagaimana saya mau mendapatkan sebelum berdoa tadi, bagaimana saya akan mendapatkan pahala syahid sedang saya tinggal atau menetap di jazirah Arab. Lastu aghzu anna li bisyahada wa ana baina dhahrainil jaziratil Arab, lastu aghzu wan nasu hawli yaghzun. Aku menetap tinggal di jazirah, sedangkan yang lain, yaitu para sahabat ataupun tabi'in yang mendapati Umar, mereka semua ikut perang menjadi pasukan. Aku anteng di kota Madinah di sini, kata Umar. Bala ya'ti bihallahu insyaallah. Kemudian sahabat
Auf bin Malik al-Ashja'i mensupport Umar, membesarkan hati Umar. Pasti Allah datangkan hal itu dengan izinnya. Kalau kau minta, maksudnya. Kemudian Umar berdoa seperti doanya tadi, dan betul saja Allah mengijabah doa Umar dengan 3 kemuliaan Allah. Beliau syahid, gugur karena ditikam oleh seorang Majus, orang yang kafir. Kemudian di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam keadaan mengimami kaum muslimin. Allah, cahaya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya, ya, gugur di kota nabinya, kemudian sedang mengimami sholat subuh kaum muslimin, dan meninggal bersamanya beberapa sahabat. Karena setelah menikam Umar, Abu Lu'lu' al-Majusi itu menikam semua orang yang menghalanginya untuk kabur, ya, dengan ke kanan dan ke kiri. Dia menginikan belatinya atau pedang pendeknya yang dipakai untuk menikam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar diberitahu tentang pelakunya, ya, maka Umar memuji Allah bahwasanya Allah tidak menakdirkan yang membunuhku seorang muslim, yang membunuhku seekor anjing. Qatalanil kalb, kata Umar. Yang membunuhku seekor anjing. Karena orang kafir, ya tentunya orang kafir kal an'ami bal hum adall, kata Allah, seperti binatang, bahkan lebih sesat. Bahkan lebih sesat. Atas dasar itu Umar bukan sumpah serapah ini namanya, tapi ya mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Mereka tidak punya kehormatan di mata Allah dan Rasulnya, maka ya Umar bin Al-Khattab pun ya memberikan nama yang tepat untuk mereka. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada kota Rasulnya. Kemudian sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka perbanyaklah kita berdoa dan menyiapkan ya amal-amal salih di dalamnya. Allahumma ya hayyu ya qayyum ballighna Ramadan ghaira faqidina wala mafqudin wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi ala alwajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'al amalana kullahu khalisan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna qabla ramadana quluban jadidah wa taubatan sadiqah sadidah wa himmatan syadidah wa a'malan salihatan adidah ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.